Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di channel Cendekia Muslim. Teman-teman sekalian, kali ini kembali aku ajak untuk melihat beritanya Mbah Udin ya. Kayaknya makin mendekati masa habis izin tinggalnya di Amerika ya. Mbah Udin kelihatan semakin panik ya, dengan wajah yang semakin kusam, rambut yang acak-acakan, kemudian kayak orang belum mandi ya. Ya beginilah bedanya dengan kita ya. Kita dalam waktu sehari itu dipastikan mandi, kemudian ketika mau menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, setidaknya kita pasti berwudu dan itu pasti cuci muka. Tetapi Mbah Udin ya, yang nggak tahu ya, kehidupannya yang semakin amburadul ini berpengaruh pada pada tampilan fisiknya yang makin amburadul ya. Seperti apa konten dari Mbah Udin ya? Simbol dari kepanikannya yang ditutupi seolah-olah dia gagah berani begitu. Mari kita simak video berikut. Saya tidak salah bersikap kepada pelayanan saya. Waktu saya keluar dari pesantren Zaitun, saya diajak kembali untuk masuk dan mengajar kembali seperti adanya. Saya ditawarkan mau gaji berapa, kedudukan apa, asal kembali lagi menjadi muslim. Saya bilang Yesus Kristus terlampau mahal untuk diperjualbelikan. Jadi tidak ada uang yang bisa membayar Yesus. Tidak ada harga dunia untuk membayar itu semua. Sama dengan Yesus dicobai iblis. Apa saja yang kamu minta akan diberikan kepadamu. Tetapi sekali lagi Yesus tidak tergiur. Jangan menguji Allahmu. Jangan menantang Allahmu. Tuhanmu itu nggak perlu ditantang. Karena kalau kita hidup sampai sekarang ini kemurahan Tuhan. Saya di Amerika nggak ada rasa takut sedikit pun. Menjelang hari-hari terakhir saya, visa saya habis. Izin tinggal saya di negeri ini tinggal beberapa hari lagi. Tidak perlu khawatir. Ngapain khawatir dengan itu semua? Enggak ada, saudara-saudara. Ayat yang kelima, janganlah kamu menyangka bahwa kitab suci tanpa alasan berkata, roh yang ditempatkan Allah di dalam diri kita, diingininya dengan cemburu. Jadi apa yang Anda miliki semua ini? Diingini semua orang. Jadi kalau saya sekarang ini berada seperti keadaan sekarang ini, semua orang kepingin untuk menghancurkan kehidupan saya. Tapi sekali lagi saya tidak pernah takut dengan apapun. Nanti kalau saya ditangkap, ditangkaplah. Kembali ke Indonesia. Harus ditangkap. Jangan khawatir sedikit pun bahwa Tuhan menolong hidupmu. Kalau saya harus ditangkap, ya ditangkap. Semua muslim itu kepingin saya balik. Jangan ngoceh terus. Donasi katanya. Hanya mencari donasi katanya. Itu penghinaan terhadap martabat
kemanusiaan saya, tetapi juga menghina Roh Kudus. Mereka-mereka yang ngomong donasi itu nggak pernah bantu saya, nggak pernah mendonasi. Tetapi kalau yang diam, nggak pernah ngomong, itu banyak yang membantu saya. Saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sangat bersyukur. Bagaimana saya tetap membantu untuk membangun rumah-rumah murtadin yang ada di sekitar Jakarta. Saya tetap lakukan menurut kemampuan saya sekarang ini. Ya, dari donasi saudara-saudaraku ini yang mencintai pelayanan bersama Tuhan Yesus Kristus, yang tidak curiga terhadap saya. Bahkan saudara-saudara yang tidak pernah saya sangka keadaan saya, anak-anak saya sekarang yang masih kecil-kecil, yang kami tinggalkan dengan istri saya ada di Amerika ini. Baru 8 bulan ketika kami meninggalkan, karena tidak nyangka suatu saat kami harus lama di Amerika. Itu tadi teman-teman video dari Mbah Udin ya. Kalau kita lihat ya, masa tinggalnya di Amerika semakin mendekati habis ya. Dan mungkin ada bayangan bahwa nanti kalau dia ditangkap ya, ketika dia deportasi pulang ke Indonesia, dia ditangkap, dia ditahan dan harus melewati proses hukum, itu dia bisa membayangkan kengeriannya ya. Ya, kengerian dari apa yang terjadi nanti di tahanan ya. Tetapi juga bukan hanya itu, mungkin dengan usia yang sudah tua kayak gitu, kemudian dengan konten-konten penghinaan terhadap Islam yang begitu banyak, bisa kita bayangkan ya nanti kalau dia kena vonis itu berapa tahun gitu ya. Jadi dia bayangkan kehidupan tuanya di penjara begitu. Dan yang tidak bisa dibeli ya, lama di penjara itu bisa dijalani, tetapi yang tidak bisa dibeli oleh manusia itu adalah waktunya. Umurnya itu yang tidak bisa dibeli. Jadi keadaan Mbah Udin makin makin mengerikan, makin sengsara ya. Kemarin ketika dia datang ke YouTube, dia melaporkan beberapa channel Muslim. Dengan pedenya dia mengatakan dia dekat dengan YouTube gitu. Tetapi ternyata kedekatannya justru berbalik pada channelnya ya. Channelnya bermasalah. Dan ketika situasi-situasi seperti ini, masa izin tinggal sudah mau habis, channelnya bermasalah, udah beban berat nggak karu-karuan ini Mbah Udin ini. Dan untuk menutupi kepanikannya, dia selalu mengatakan kita harus berani apapun yang terjadi, karena itu ajaran Alkitab begini dan begitu. Tetapi kalau kita orang cerdas melihatnya bukan hanya pada yang diomongkan ya, pada tampilan, pada ekspresinya, pada body language-nya, pada ekspresi wajahnya, dan yang juga sangat penting pada kondisi fisiknya. Kita lihat ya, mukanya makin kusem, rambutnya naik kayak kayak upin-ipin. Kemudian ya, simbol kepanikannya lagi ya, belum mandi kayaknya orang itu, belum mandi, tetapi karena mikirin donasi dan mikirin penghasilan di YouTube, dia nekat untuk membuat konten. Dan makin orang ini makin panik, makin stres. Dia ingat anak-anaknya, dan semuanya itu ya salah kamu sendiri Mbah Udin. Di Indonesia kamu mau menyebarkan ajaran agamamu, mau menginjil, itu hakmu. Tetapi yang kamu lakukan itu bukan menyebarkan ajaran agama, bukan melakukan penginjilan, bukan mengajarkan Alkitab, tetapi kamu menghujat Islam. Kamu memecah belah NKRI.
kamu membuat potensi disharmonisasi antar umat beragama. Ya rasakan sendiri Mbah Udin, Indonesia baik-baik aja kok. Ya silahkan dinikmati Mbah Udin. Donasi semakin tipis, izin tinggal semakin mendekati habis, dan umurmu pun semakin tua dengan resiko panjangnya penjara. Itu aja teman-teman. Kasihan lihat Mbah Udin ya. Kita tunggu nanti di Indonesia, kita ikuti proses hukumnya. Dan sekali lagi ya itulah nasib dari orang yang menghujat Islam kemudian melanggar hukum. Demikian yang bisa aku sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.